Humor satir yang pernah diungkapkan mantan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama yang juga Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Gus Dur, soal polisi jujur di Indonesia. Satir itu menyatakan hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia: patung polisi, polisi tidur, dan Kapolri kelima Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso. Pernyataan itu seakan menyiratkan sulitnya mencari polisi jujur di Indonesia. Demikian kelakar Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dalam gurauannya itu, Presiden keempat Republik Indonesia itu bukan omong kosong. Jenderal Pol. Purnawirawan Dr. Andus Hugeng Imam Santoso digambarkan Gus Dur sebagai seorang polisi yang memiliki kejujuran dan integritas tinggi. Hugeng adalah mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, kelima yang bertugas pada tahun 1968 sampai tahun 1971. Hugeng lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, tanggal 14 Oktober tahun 1921 dan meninggal dunia di Jakarta, tanggal 14 Juli tahun 2004. Hugeng dikenal sebagai polisi yang jujur dan bersih, tidak menerima hadiah, tidak menerima upeti, dan tidak mau disogok. Sebagai perwira, Hugeng hidup pas-pasan. Untuk itulah istri Hugeng, Mary Ruslani, membuka toko bunga. Toko bunga itu cukup laris dan terus berkembang. Tapi sehari sebelum Hugeng akan dilantik menjadi Kepala Jawatan Imigrasi, kini jabatan ini disebut Dirjen Imigrasi. Tahun 1960, Hugeng meminta Mary menutup toko bunga tersebut. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan istrinya. Apa hubungannya dilantik menjadi Kepala Jawatan Imigrasi dengan menutup toko bunga? Nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang ibu. Dan ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya, jelas Hugeng. Istri Hugeng yang selalu mendukung karir suaminya untuk hidup jujur dan bersih memahami maksud permintaan Hugeng. Dia rela menutup toko bunga yang sudah maju dan besar itu. Bapak tak ingin orang-orang beli bunga di toko itu karena jabatan Bapak, kata Mary. Pertanyaannya, apa masih ada polisi yang demikian? Benar, kata Gus Dur. Slekat dri erjik politiagenten in Indonesia. Het standbeeld van de politie. Verkeas drempels en Generaal Hugeng. Jenderal Hugeng sendiri menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, kelima pada periode 1968 sampai 1971. Setelah usai menjabat dari Kapolri, ia melanjutkan karirnya sebagai Menteri, Sekretaris Presidium Kabinet. Meskipun hanya menjabat 3 tahun sebagai Kapolri, namun Hugeng membawa perubahan besar dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia. Dengan karakter tegasnya, ia mampu menumpas beberapa kasus kejahatan besar. Pertama, kasus penyelundupan mobil mewah. Berdasarkan jurnal berjudul Jenderal Hugeng Imam Santoso, Kapolri Honest Discipline, and Simple Examples of Young Generation, ia mampu memberantas kasus penyelundupan yang saat itu pelakunya adalah keturunan Tionghoa, yaitu Robi Cahyadi. Saat itu, pelaku merupakan seorang penyelundup barang-barang mewah dari luar negeri, salah satunya mobil mewah. Tak hanya 1 atau 2 mobil, namun menyelundupkan dengan jumlah yang sangat besar. Alhasil, menyebabkan banyak kerugian bagi Indonesia seperti penyelundupan Rolls-Royce, Jaguar, Alfa Romeo, BMW, Mercedes-Benz dan lain-lain. Setidaknya negara merugi Rp716.243.400, jumlah yang terhitung fantastis saat itu. Hugeng pun langsung mencoba membongkarnya, dan berbuah keberhasilan. Namun di satu sisi ia juga menjadi tidak disukai oleh para pejabat tinggi lantaran berusaha menggali lebih dalam mengenai kasus ini. Tepat pada tanggal 14 Juli tahun 2004, Jenderal Hugeng berpulang di RSCM Jakarta karena sakit, pada usia 84 tahun.